Guys, stop. Jangan dulu skip video ni. Guys, dikatakan intelligent daripada Australia. Tak tahu dari mana dia dapat tahu bahawa di mana intelligent Australia ini mengatakan bahawa Indonesia sedang membangunkan satu rudal plastik yang dirahsiakan kepada umum. Tetapi rahsia ini dapat diketahui oleh intelijen daripada Australia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back. Selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Tapi sebelum itu, kepada subscriber yang belum lagi klik tombol subscribe, please guys to klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik, awesome guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, dikatakan intelligent daripada Australia menyebut Indonesia pada masa kini telah membangunkan satu rudal balistik, yang di mana rudal balistik ini pun Indonesia rahsiakan kepada publik. Tetapi intelijen ni tahu guys. Tak tahu dari mana dia tahu. Apa-apa pun, jom kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi respon mengenai si intelijen Australia ni guys. Semak video ni. Wow guys, rudal balistik Indonesia guys. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ada kabar yang sangat mengejutkan di mana menurut data dari halaman intelijen resource program irp.fast.org bahwasannya Indonesia diam-diam mengembangkan rudal balistik, friend. Mana ini, dari mana infonya? Dari halaman intelijen research program. Jadi pengamat militer mancanegara yang mengamati terkait pembuatan rudal balistik. Apa iya negara kita katanya dilaporkan mempunyai gudang senjata atau tempat rahasia yang digunakan untuk pengembangan rudal balistik, brand? Kira-kira rudal apa ya, brand? Apakah Mimin yang belum tahu, kalian juga belum tahu karena ini menyangkut rahasia gitu mungkin? Nah, rudal balistik merupakan salah satu senjata yang mampu menghadirkan efek gentar atau deterrent dan kerusakan yang mengerikan, sebab rudal balistik mempunyai jangkauan mulai dari 150 km 100 km dalam kategori tactical ballistic missile, ada juga yang hingga 5.000, lebih dari 5.000 km atau interkoneksial ballistic missile atau ICBM, dan bisa membawa berbagai jenis hulu ledak, mulai hulu ledak konvensional, hulu ledak nuklir, semi nuklir, termobarik mungkin seperti itu. Nah, yang sesuai sumber dari data The Defense Threat Reduction Agency Weapon of Mass Destruction Terms of Reference Handbook. Panjang banget ya, bre. Saat ini ada 35 negara memiliki rudal balistik operasional dari berbagai jangkauan. Sebanyak 15 negara diketahui memproduksi rudal balistik. Yang memproduksi yaitu Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Suriah, Ukraina, dan Argentina. Beberapa negara lain termasuk Jerman, Jepang, Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil dapat memproduksi rudal balistik tetapi memilih untuk tidak memproduksinya atau tidak dijual bebas. Ketika suatu negara memperoleh sejumlah besar rudal dan peluncur, maka memiliki kemampuan meluncurkan serangan berkelanjutan dan mempunyai sistem pertahanan rudal yang kuat. Jadi siapa yang mampu membuat ya mereka yang paling kuat gitulah, Bren. Kalau beli mulu, beli terus beli, jadi negara produsen terus ya kaleng-kaleng. Nah, dengan Indonesia menurut data dari halaman intelijen research program atau irp.fast.org ada laporan bahwa Indonesia sedang mengembangkan rudal RX-250 dengan jangkauan 250 km. Rudal ini pada akhirnya dapat menjadi dasar untuk program rudal balistik. Tetapi analis intelijen Australia mengatakan bahwa
pengembangan program rudal operasional akan memakan waktu setidaknya 8 sampai 10 tahun, Bren. Jadi usut punya usut, menurut pakar dari Australia atau menurut data dari halaman intelijen Research Program Australia mengatakan Indonesia diprediksi sudah mengembangkan jenis rudal balistik RX-250 yang digadang-gadang dalam pembuatannya itu mencapai 8 sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira RX-250 atau mungkin versi yang lain mungkin kira-kira bagaimana kalau menurut kalian? Bu Nafid kah prediksinya pengamat dari Australia ini? Pada bulan September 1992, Indonesia dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli rudal balistik dari Rusia dan rudal SCUD sebagai alternatif lain. Namun tidak ada laporan terkait transfer SCUD atau rudal balistik lainnya ke Indonesia. Dikutip dari halaman Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8.go.id, disebutkan bahwa ilmuwan Indonesia telah mampu mengembangkan roket secara mandiri. Bagi Indonesia, roket bukanlah teknologi yang baru. Riset dan pengembangan teknologi persenjataan ini berawal saat Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, membeli rudal dari Uni Soviet, Rusia pada era 60-an. Saat itu TNI Angkatan Udara bersama Institut Teknologi Bandung, ITB, mengembangkan berbagai jenis roket, di antaranya bernama roket Kartika 1 dan roket Kartika 2. Sayangnya di saat itu, di tahun 60 itu karena faktor politik dan jatuhnya pemerintah Soekarno, ya kan, teknologi persenjataan militer ini berhenti dikembangkan seiring kebutuhan perlengkapan alat utama sistem persenjataan TNI. Teknologi roket kembali dikembangkan oleh Pusat Teknologi Roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Tidak hanya sebatas penguasaan teknologi, keberadaan roket sangat penting untuk pertahanan negara. Sebagai negara besar dengan wilayah luas, Indonesia mesti memiliki roket. Terang Deputi Bidang Teknologi Dirgantara 8, Profesor Soewarto Hindradinata, dikutip dari halaman 8 yang diterbitkan 22 September tahun 2013 silam. Beberapa jenis roket besutan 8 telah berhasil melalui serangkaian uji coba. Di antaranya ada roket RX-450 dengan daya jangkau mencapai 150 km dari permukaan bumi. Selain untuk pertahanan, roket ini bisa dimanfaatkan untuk membawa alat pemantau radiasi atau keperluan penelitian lainnya, Bren. Soewarto menjelaskan roket RX-450 adalah tipe roket balistik kaliber 450 mm. Gede banget. Roket RX-450 memiliki panjang total 6.110 mm atau 6 meter. Panjang motornya 4,4 meter dengan berat roket atau sejenis rudal ini mencapai kurang lebih 1,5 ton. Berat muatannya 100 kg. Gaya dorongnya mencapai 12.895 kg dan menggunakan bahan bakar propelan komposit. Nah, yang menjadi pertanyaan Mimin atau yang terheran-heran di mana pembuatan rudal ini jika terawangan peneliti dari Australia itu benar, apakah melibatkan perusahaan swasta? Karena lembaga yang berplat merah ini kayaknya sekarang lagi kendor lah, Bren. Yang sekarang yang lagi sering memamerkan produknya di dalam pameran-pameran itu karena banyak perusahaan badan swasta di Indonesia. Kayak kemarin yang peluru kendali rudal untuk pesawat tempur juga sudah dipamerkan. Dan yang terbaru lagi, salah satu rudal yang mematikan yang dimiliki Indonesia yakni rudal petir V101. Apakah mungkin ini? Rudal petir V101 merupakan senjata mematikan buatan Indonesia. Dan lagi-lagi perusahaan pembuat rudal petir V101 yakni industri perusahaan swasta. Untuk 8, BRIN ini masih melempem gini-gini terus. Tak bisa dipungkiri, rudal merupakan salah satu senjata yang sering digunakan oleh anggota militer ketika perang melawan musuh-musuhnya. Untuk mengetahui kepemilikan rudal-rudal di Indonesia, galangan swasta juga banyak yang mampu memproduksinya, Bren. Seperti itu. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut, dikutip dari medianya Australia, dari intelijen Australia mengatakan bahwasannya Indonesia itu diam-diam diwartakan mengembangkan rudal balistik, Bren. Apakah ini benar atau hanya mungkin berita-berita yang kabar angin gitu saja, Bren? Bagaimana kira-kira menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar.
Nah, Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Guys, kalau kita tengok negara-negara di dunia ni yang mampu untuk mengeluarkan ataupun yang ada mempunyai rudal balistik ni hanya beberapa negara. Kalau kita tengok dalam 35 negara di dunia ini yang ada rudal balistik, dan sebahagian daripada 35 itu dalam 14 ke 15 negara yang mampu untuk menghasilkan rudal sendiri di dalam negara. Dan ada beberapa negara yang mampu untuk menghasilkan rudal itu hanya digunakan rudal ini di dalam negara. Mereka tidak menjualkan rudal ini keluar daripada negara mereka dan hanya untuk kegunaan negara mereka. Dan selebihnya negara-negara yang lain memproduksikan, menjualkan rudal-rudal ini kepada negara-negara yang ingin membeli rudal buatan daripada negara-negara seperti Amerika, seperti India, seperti China dan beberapa negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok apa yang ada di Indonesia, di mana daripada Presiden Indonesia pertama iaitu Soekarno, di mana Presiden Indonesia pertama itu telah pun membeli satu rudal daripada Uni Soviet, mana semasa itu rudal itu dibawa ke Indonesia dan ada beberapa agensi pada masa itu yang ingin membuat kajian dan ingin mencipta rudal itu di Indonesia sendiri. Dan usaha untuk menghasilkan rudal pada ketika itu terbantut. Di mana mungkin ada beberapa faktor di mana selepas sahaja tamat Presiden Indonesia pertama pada ketika itu, dan mungkin kemungkinan ada beberapa faktor masalah yang lain, dan terpaksalah usaha untuk mengembangkan rudal balistik Indonesia pada ketika itu diberhentikan. Dan sampailah beberapa belas tahun selepas itu, barulah Indonesia menghasilkan lagi dan membuat kajian di dalam rudal balistik. Di mana seperti apa yang kita tahu, banyak agensi-agensi di Indonesia yang mampu untuk menghasilkan rudal-rudal balistik. Di mana dikatakan ada beberapa agensi yang begitu giat sekarang dalam membuat penyelidikan dan juga ingin membuat kerjasama bersama dengan negara-negara di luar daripada Indonesia untuk menghasilkan rudal balistik. Antara agensi yang begitu up sekali kalau kita tengok seperti agensi 8, di mana agensi 8 pada masa kini begitu giat untuk menghasilkan satu rudal balistik untuk kegunaan Indonesia. Di mana kalau kita tengok rudal balistik yang kalau kita tengok beberapa berita yang telah menyampaikan mengenai agensi 8 ini, di mana rudal itu mampu untuk pergi lebih daripada sejauh 600, 700, 800 km. Di mana rudal ini begitu di luar daripada expectation mereka sendiri, guys. Mantap, guys. Jadi guys, sebenarnya kalau kita tengok berita ini sudah pun lama, guys. Kalau kita tengok beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun yang lepas, di mana Indonesia telah pun membuat penyelidikan dan telah pun membuat satu kajian rudal ini mampu untuk pergi sejauh mana dan rudal ini mempunyai daya kuasa macam mana. Sebab kalau kita tengok negara-negara di luar ni, ada yang menggunakan rudal balistik ini untuk daya letus, hanya untuk kasih meletup. Ada beberapa negara di luar sana meletakkan rudal balistik ini diletakkan bahan-bahan nuklear yang memang sangat-sangat bahaya untuk kegunaan alam semula jadi. Jadi kalau kita tengok di Indonesia ni, kita belum dapat komen lagi apa-apa. Sama-sama ada rudal balistik di Indonesia ini, akan dibuat penyelidikan untuk menggunakan jas daya letup ataupun akan diletakkan bahan-bahan nuklear. Tapi tidak mustahil, guys. Itu antara senjata yang dirahsiakan kepada publik, hanya pengetahuan TNI ataupun pihak pertahanan di Indonesia sahaja yang tahu, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.